Shalom adik-adik di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa ya pasti adik-adik ya. Tetap semangat memuji Tuhan pastinya ya. Walaupun di rumah aja tetap bersuka cita, tetap memuji Tuhan. Gak boleh males-males ya. Kalau jadi anak Tuhan harus semangat. Nah sekarang kita dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis adik-adik. Kita mau memuji Tuhan saat ini, kita mau menyembah Tuhan saat ini. Kita angkat pujian, mari masuk. Masuk ke dalam hadirat Tuhan adik-adik. Dengan sikap berdoa, kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari masuk. Lagi adik-adik katakan dengan sungguh-sungguh lagi. Mari masuk Tuhan. Mari masuk dalam hati kami Tuhan. Masuk hatiku, ya Yesus, masuk. Sungguh-sungguh lagi katakan pada Tuhan. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus, masuk sekarang. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami Tuhan. Menjadi sahabat kami Tuhan, menjadi teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat berkat Tuhan, buat kesehatan Tuhan yang berikan kepada kami Tuhan. Buat mama papa yang Engkau berikan juga kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Apabila kami juga saat ini sakit Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siap lebih lagi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua anak percaya katakan amin. Ada sukacita?
Ada pastinya ya adik-adik. Siapa di sini yang jadi anak Allah? Bang Aston anak Allah? Koko Fras anak Allah? Cici juga anak Allah. Semua anak Allah ya. Karena kita anak Allah, maka Tuhan menjamin masa depan kita. Siapa di sini yang punya cita-cita? Semua punya ya. Cici juga punya cita-cita. Bang Aston punya. Koko Fras juga punya. Sekarang kita puji Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk. Kita berdiri badannya supaya gerak-gerak. Kita katakan lagu Ku Punya Masa Depan. Jangan lupa tepuk tangannya yuk. Goyang badannya ke kiri ke kanan adik-adik. Kita menari buat Tuhan Yesus. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Amin. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Amin. Katakan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin, Tuhan menjamin hidupku. Asal apa adik-adik? Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Amin. Katakan lebih sungguh lagi, katakan sekali lagi pujian ini. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. One, two, three, ku punya masa depan penuh harap. Siapa yang menjamin? Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Amin. Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidup. Asal ku tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan. Sekali lagi katakan. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita tetap setia adik-adik di dalam Tuhan, percaya, rajin belajar, Tuhan Yesus pasti menggapai cita-cita kita ya. Ada amin? Amin. Saat ini gak ada yang berulang tahun nih, Cici cek nih datanya. Terus juga sekarang kita mau berikan persembahan. Siapin persembahannya, masukin ke amplop putih yang udah disediapin setiap minggunya. Nanti kalau kita udah bisa beribadah lagi di gereja, adik-adik bawa ya amplopnya, persembahannya. Kita mau katakan, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepadamu Tuhan, terimalah
Kita berdoa ya buat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar tadi kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Berupa uang, berupa benda mati Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk pelayanan di sekolah minggu kami. Berkati Tuhan orang tua kami yang bekerja atau berusaha. Berikan mereka kesehatan, berikan Tuhan mereka berkat berupa materi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Siapa yang udah kangen cerita sekolah minggu? Pasti adik-adik di rumah kangen ya dengar cerita sekolah minggunya ya. Seru-seru ya cerita sekolah minggunya ya. Nah untuk itu kita mau siapin hati kita. Bangkit berdiri lagi yuk. Ada yang udah duduk belum nih? Kita bangkit berdiri lagi. Kita mau katakan hanya satu jalan ke surga. Kita gerak lagi ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Permisi ya Tuanku Raja, saya dari perwakilan bangsa Israel, nama saya Musa. Saya meminta, ada permohonan saya, satu ya Tuanku Raja, untuk saya sampaikan kepada Tuanku Raja. Baik Musa, apa permohonanmu? Ya Tuanku Raja, izinkanlah, biarlah kiranya bangsa Israel pergi ke padang gurun sesuai dengan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Kiranya Tuanku Raja mengizinkan kami untuk mengadakan perayaan di padang gurun. Hah, Tuhan, siapa Tuhan itu? Aku tidak tahu. Tidak, bangsa Israel tidak boleh pergi. Ya Tuanku Raja, Allah orang Ibrani telah menemui kami dan memberikan pesan kepada kami supaya kiranya Tuanku Raja memberikan izin supaya kami pergi ke padang gurun selama 3 hari perjalanan jauhnya, supaya jangan mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang ya Tuanku Raja. Hai Musa, lihat bangsa Israel sudah terlalu banyak di tempat ini dan mereka sibuk dengan pekerjaannya. Tidak, bangsa Israel tidak boleh pergi. Siapa yang nanti akan mempekerjakan pekerjaannya? Kamu saja yang pergi, itulah pekerjaanmu. Mohonlah Tuanku Raja kiranya izinkan kami bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan kami. Musa, sekali tidak, tetap tidak. Saya harus membuat sibuk bangsa Israel agar mereka tidak pergi dengan Musa. Ajudan. Iya Tuan. Saya mau tanya, selama ini pekerjaan bangsa Israel bagaimana sih? Bagus Tuan.
Batu bata buatan Israel bagus-bagus. Kita ada bantu apa ya ke bangsa Israel? Kita menyediakan jerami untuk membakar batu bata. Oke, mulai sekarang kita tidak perlu membantu bangsa Israel menyediakan jerami untuk membakar batu bata. Biar mereka sendiri yang cari. Siap, Tuan. Mandor, ayo berkumpul. Ya, ada apa ajudan raja? Saya mendapat pesan dari Raja Firaun. Mulai saat ini kita tidak akan menyediakan jerami untuk kalian. Kami tidak disediakan lagi jerami. Berarti jumlah batu bata yang dibuat juga akan berkurang dong ajudan raja. Tidak, jumlah batu batanya tetap sama, tidak berkurang. Akan semakin sibuk bangsa Israel. Oke, baik ajudan raja. Mandor, Ya, ada apa ajudan raja? bagaimana target kita membuat batu bata? Apakah sudah sesuai dengan target? Aduh, maaf ajudan raja. Karena kita harus mencari jerami terlebih dahulu untuk membakar batu batanya. Jadi semakin tidak sempat ajudan raja, jadinya targetnya tidak tercapai. Apa? Kemarin kamu sudah janji. Janji itu harus ditepati. Ajudan raja, kenapa pukul saya? Saya akan laporkan ajudan raja kepada Raja Firaun. Laporkan saja, saya tidak takut. Permisi Raja Firaun, saya mandor bangsa Israel ingin menyampaikan sesuatu kepada Raja Firaun. Ya, ada apa? Begini Raja, belakangan ini kami sudah tidak disediakan lagi jerami sebagai bahan untuk membakar batu bata. Dan kami kesulitan untuk mencarinya sehingga target batu batanya tidak tercapai. Kemudian ajudan raja telah memukul saya. Saya tidak mengerti kenapa ajudan raja memukul saya. Padahal ajudan raja lah yang bersalah. Dasar kalian pemalas, bangsa yang pemalas. Jadi ini alasan kalian mengutus Musa untuk ketemu sama saya. Bilang bahwa kalian mau mempersembahkan korban di padang gurun. Tidak. Sana pergi, kerja lagi. Jerami tidak akan lagi diberikan kepada kalian. Tetapi jumlah batu bata tetap sama. Tidak boleh berkurang setiap harinya. Sana, pergi. Baik Raja, semakin susah bangsa Israel. Hei Musa, kamu bicara apa sama Raja Firaun? Ini pasti perbuatan kamu nih. Ya, jadi semakin sulit bangsa Israel di sini. Kerjaan semakin bertambah, bahkan target yang diberikan Raja Firaun semakin sulit. Ini pasti salah kamu. Kamu bicara apa sama Raja Firaun? Sudahlah, saya pergi. Oh Tuhan, kenapa jadi sampai begini? Kenapa kau memperlakukan umat ini begitu kejam? Kenapa kau mengutus aku? Sekarang kau akan lihat perbuatanku kepada Firaun. Oleh kuasaku, ia akan melepaskan umatku, bahkan mengusir mereka dari negerinya. Sekali lagi kami mohon padamu, Firaun yang mulia, atas nama Tuhan, bebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan lagi, ku bilang tidak. Dan katakan pada Tuhanmu, yang berani-beraninya minta, dia tidak punya kuasa di kerajaanku. Baik, lihatlah.
Mungkin aku mesti coba trik kocok kartuku. Keren. Penyihir, Wow, penyihirku juga bisa buat seperti yang Tuhanmu buat. Wow, aku belum pernah melihat ular memakan ular lain. Keluar! Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Firaun, Tuhan Allah orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku di padang gurun. Kuperingatkan kau, Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau dan cecunguk Yahudimu akan tanggung akibatnya. Maka, biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi. Maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es, belalang, Tidak, tidak, tidak! Ra Maha Kuasa, Dewa Matahariku, lindungi kami dari siksaan ala gembala ini. Oke, Ra pasti kapok. mendingan. Oh, halo. Oh, tidak. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu! Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan mengajari kita semua bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita, maka Dia menepatinya sesuai dengan waktunya. Sama dengan ketika mama atau papa kita menjanjikan sesuatu buat adik-adik di rumah, pasti mama papanya menempatinya pada waktunya. Buat orang tua kami yang memberi janji kepada anak-anaknya, jangan lupa ya menempatinya. Kenapa?
karena kita ini adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan karena kita ini adalah milik Tuhan. Amin. Ayat hafalan buat kita hari ini dari Maleakhi 3 ayat 17a. Demikian ya bunyinya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Sekali lagi ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Maleakhi 3 ayat 17a. Dihafal ya adik-adik? Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengangkat satu pujian yang lebih semangat. Apa dia? Jagoan kita. Ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Kita nyanyikan lebih semangat lagi ya adik-adik. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Biar musik memuji Tuhan. Power Rangers, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Berikan tepuk tangan buat jagoan kita, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kepadamu. Karena hidup kami ini adalah milik Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai hidup kami. Ketika kami kurang percaya, Engkau membuat kami percaya. Ketika kami menghadapi masalah, kesulitan, kesusahan,
Engkau menolong kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri, Tuhan Yesus. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Demikian adik-adik kami di rumah ya Tuhan. Di masa pandemi ini, mereka merasakan seperti mereka tidak bebas melakukan aktivitas di luar rumah yang seperti biasa. Tapi kami percaya dengan keadaan begini adik-adik kami di rumah masih bersukacita di hadapan Tuhan. Masih mereka menikmati bermain bersama-sama di rumah. Masih menikmati belajar dengan baik. Karena kami tahu Tuhan selalu beserta dengan kami. Berkati adik-adik kami di rumah, beri mereka kesehatan. Beri mereka kekuatan. Beri mereka kegembiraan Tuhan. Demikian juga orang tua kami yang ada di rumah masing-masing. Engkau berkati kesehatan mereka. Melalui perhatian, melalui pendampingan orang tua kami, adik-adik kami semua merasakan sukacita di dalam Tuhan. Mereka tidak berkekurangan, mereka tidak kekurangan kasih sayang dari orang tua. Tapi mereka benar-benar menerima kasih sayang itu karena Tuhan mengasihi adik-adik kami di rumah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Di masa pandemi ini, virus COVID-19 ini masih melanda bangsa kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, para menterinya, para tenaga keamanan, para medis, bahkan para pemimpin kepala daerah, dan seluruh elemen masyarakat yang ikut bersama-sama dengan pemerintah kami untuk memutuskan mata virus COVID-19 ini. Oh Tuhan, sudah banyak yang terjangkit virus ini. Ada yang ada di rumah sakit, ada di rumah isolasi, atau ada yang di rumah masing-masing. Mungkin ada di tengah-tengah masyarakat kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu Tuhan, jamah dan sembuhkan setiap orang yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Sehingga detik ini, hari ini banyak orang yang disembuhkan. Dan COVID ini segera berlalu dari negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh guru-guru sekolah minggu yang setia melayani sekolah minggu secara online ini. Berkati mereka. Baik itu yang ada di GMI Eklesia maupun yang ada di berbagai tempat. Di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang terus setia melayani Tuhan. Berkati hidup mereka. Karena apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia. Untuk memberkati banyak anak-anak di seluruh dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan adik-adik kami di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, everybody. Everybody ought to know, everybody ought to know who
kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.